Ada studi yang menunjukkan kalau kurang-kurang makan tapi stimulasinya lebih kaya, ternyata anaknya bisa mendekati anak yang normal. Apakah anak akan punya vocabulary sampai 30.000 di usia 3 tahun atau hanya 3.000? Sangat tergantung bagaimana ibu menstimulasi anaknya dalam mendengar dan berbicara tadi itu. Puncak perkembangan bahasa itu bukan di usia 3 tahun atau 5 tahun loh. Di setahun pertama, saat bayi menyerap semua kata-kata. Bermain bagi anak PAUD adalah belajar. Itu bedanya. Dan ketika di PAUD itu sebenarnya mereka juga mempersiapkan tadi kemampuan foundational skill. Foundational skill itu adalah kemampuan dasar yang akan sangat berguna buat si anak ini ketika menempuh pendidikan wajib. Jadi banyak hal yang bermain dalam konteks orang memandangnya bermain, sebenarnya itu sumbangannya sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi di Ruang Keluarga, obrolan ayah, ibu, dan anak. Bersama saya, Bestari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan anak usia dini. Seberapa penting sih PAUD itu? Bersama saya sudah ada Prof. Fazli Jalal, Ketua ECED Council Indonesia dan Rektor Yarsi. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Bestari. Dan satu lagi ada Mbak Fitriana Wuri Herarti, ECED Ecosystem Development Lead Tanoto Foundation. Yes. Selamat siang, Mbak Fitri. Selamat siang, Mbak. Oke, Prof, dimulai dari Prof. Boleh diceritakan latar belakang terbentuknya ECED Council Indonesia ini? Sebenarnya motivasi awalnya apa tuh, Prof? Iya, jadi sejak 30 tahun yang lalu, makin disadari bahwa fondasi untuk sumber daya manusia itu ternyata dibangun lebih awal, bukan sejak sekolah yang dulu dipahami SD ke atas. Jadi makin ke bawah, karena disadari dengan perkembangan ilmu otak, ternyata umur-umur awal itu menjadi sangat penting, yang akan menjadi fondasi yang kokoh bagi apapun yang diberikan di tangga-tangga berikutnya, sampai pendidikan tinggi, sampai dia bekerja. Nah, kesadaran ini menjadikan berbagai sektor bekerja sama untuk melihat anak secara utuh. Jadi dia bertumbuh, berkembang, dan karena itu ada ilmu gizinya, ada ilmu kesehatannya, ada ilmu pendidikannya yang selama ini kita anggap paling penting, tapi kita mulai SMP ke atas, tapi SD ke atas, tapi sekarang kita jatuhkan ke bawah. Dan kemudian pengasuhannya sebagai pilar keempat, dan tentu yang kelima adalah perlindungan. Nah, ECED Council ini dibangun dengan kesadaran itu, bahwa semua sektor yang terlibat dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai lembaga, baik pemerintah dalam hal ini dikoordinasikan juga oleh Bapak Menko PMK dengan jajarannya, dari perencanaan ada Bappenas, termasuk filantropi yang peduli kepada anak-anak. Jadi bergabunglah orang-orang yang bersama ini di dalam ECED Council ini. Baik, beralih ke Mbak Fitri. Apa sih Mbak alasan Tanoto Foundation mendorong lahirnya ECED Council Indonesia ini? Ya, begini Mbak, jadi Tanoto Foundation itu kan sebuah lembaga filantropi keluarga ya, yang didirikan pada tahun 1981, sudah cukup tua sebenarnya, tapi yang dari 81 kami konsisten untuk mengutamakan bahwa pendidikan itu akan membuka peluang bagi manusia untuk berkembang optimal. Nah, ketika kita ngomongin pendidikan, salah satu pilarnya bagi kami yang seperti disampaikan oleh Pak Fazli tadi adalah early years, bagaimana membentuk tahun-tahun awal kehidupan dengan semua hal yang bisa kita berikan, nutrisinya, gizi, kesehatan, kemudian perlindungan, pendidikan, pengasuhan itu, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan holistiknya ya Pak ya. Nah, itu yang menjadi fondasi awal dari Tanoto Foundation. Kemudian karena ini ECED Council juga baru terbentuk tahun lalu, Agustus, di awal-awal itu kita sempat sowan ke beberapa para tokoh, salah satunya sowan ke Pak Fazli, kemudian Pak Fazli sangat menyambut ini, sehingga kemudian terbentuklah ECED Council ini sebagai, paling tidak sebagai bagian dari ekosistem. Ekosistem itu kan berbagai aktor yang bergerak bersama terkait dengan anak usia dini, dan fokus kepada tahun ini karena baru lahir ya, kita berfokus untuk pengembangan strategi 5 tahun ke depan itu ECED Council untuk menyemarakkan isu anak usia dini, mau melakukan apa sih, kan harus ada dasarnya ya. Dan itu yang kemudian kita sedang bekerja, sehingga nanti ketika sudah muncul strategi, diharapkan paling tidak di September 2025 kita lebih terarah lagi bagaimana membuat rame lah kasarnya isu anak usia dini, sehingga menjadi bisa konteks perbincangan ya, tidak hanya beban pemerintah tapi juga masyarakatnya aware betapa pentingnya anak usia dini, dan juga secara umum dari sisi media dan lain sebagainya.
Oke, menarik sekali. Ini berarti semuanya ada Betul. di situ ya. Baik, saya tertarik nih sama tadi yang dikatakan sama Prof. Fasli. Sebenarnya Prof, bicara soal usia dini, kenapa sih periode usia dini itu sangat penting terhadap dalam tumbuh kembang anak? Iya. Jadi kita belajar banyak dari pengembangan teknologi kedokteran yang akhirnya bisa menunjukkan betapa otak itu bisa di-slice semili demi semili, diambil dari berbagai aspek dan warna-warna bisa dinampakkan karena teknologi kedokteran. Sehingga darah pun kita bisa tahu kemana mengalirnya, mana bagian otak yang mendadak kekurangan darah, kalau anak stres dan seterusnya. Dan itu baru 20-25 tahun terakhir ini. Nah, akibatnya kita melihat bahwa ternyata tumbuh kembang anak itu justru bermula dari kesiapan otaknya. Nah, kesiapan otak itu udah dibangun sejak dari minggu keempat dari mulainya terjadi kehamilan. Itu sudah mulai batang otaknya mulai menunjukkan, kemudian bertumbuh terus. Tapi nanti dalam proses itu terjadi kecepatan pembentukan sel-sel saraf. Bisa 250.000 sel saraf per detik, bayangkan. Karena fasenya sangat besar. Jadi kalau ada gangguan pada ibu atau lingkungan anak tidak mendukung, maka jumlahnya langsung terganggu sebelum dia lahir. Nah, kalau jumlahnya ini kuat dan didukung dengan baik, dengan tadi pengasuhan yang baik, gizi yang baik, kemudian ekosistem tumbuh kembang anak ini dijaga di selama kehamilan, anak lahir dengan 100 miliar sel-sel otak. Potensi luar biasa. Tapi kalau ada gangguan dari jumlah, dia mungkin 80% aja atau 70% aja. Dan yang menariknya itu aja tidak cukup. Di akhir-akhir 3 bulan terakhir kehamilan itu tidak lagi jumlah yang dikejar, tapi completeness. Jadi keutuhan dari sel otak. Sel otak itu harus terdiri dari selnya, kemudian jaringannya untuk berbicara dengan puluhan ribu sel yang lain. Nah, namanya sinap. Jadi bertemunya antara satu sel dengan sel yang berikutnya. Dan makin banyak sinap itu, makin kaya potensi anak itu. Dan kalau kita stimulasi sejak dari kehamilan sampai anak lahir, sampai 1000 hari pertama, dan kemudian pernikahan anak usia dininya, dia akan menjadi manusia yang super lah. Luar biasa ya. Luar biasa. Kombinasi ini bisa kita bangun sejak kesadaran dari merencanakan perkawinan, memelihara fisik ibu sebelum dia hamil, dan merawat selama 9 bulan, tambah 2 tahun, jadi itu 1000 hari pertama, itulah waktu terpenting untuk anak-anak kita, akan menjadi siapa dia nanti. Dan kesadaran ini baru belasan tahun terakhir ini. Jadi kita belum bisa meyakinkan banyak orang tentang betapa pentingnya. Mudah-mudahan dengan podcast ini dan apa yang Mbak Bestari lakukan, mudah-mudahan 73 juta keluarga di Indonesia itu bisa memahami ini dan semua ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya sejak usia dini. Insya Allah. Oke, Prof. Kalau misalnya bicara tentang kebutuhan anak usia dini yang harus dipenuhi gitu ya. Ya. Apa saja kebutuhan holistik untuk anak-anak usia dini sih, Prof? Ya. Jadi pertama karena dia dalam kehamilan itu dia perlu tumbuh selnya, ototnya, tulangnya, organnya. Jadi berarti protein penting. Protein, apalagi protein hewani dan juga dari sumber-sumber yang lebih baik. Dan Indonesia punya kekayaan ikan dan juga berbagai sumber protein hewani yang ayam, telur, apa segala macam. Jadi harusnya kita bisa menjamin bahwa ini hendaknya didapat oleh anak kita supaya tumbuh sel-selnya itu tidak ada gangguan, membelah diri, memperbanyak, memperkuat otot-otot makin jelas ya. Yang kedua adalah zat-zat yang kita sebut dengan menjadi transformasi dari cara berpikir anak, yaitu neurotransmitter. Nah, ini juga turunan dari protein, tapi dia lebih spesifik dan kita harus siapkan itu karena itu kadang-kadang tidak tersedia dari makanan biasa. Neurotransmitter. Dan yang ketiga tentu kalori, karena bagaimanapun juga untuk kita tumbuh dan berkembang kalori menjadi penting, dan kemudian ditambah dengan vitamin dan mineral, apalagi vitamin untuk tumbuh kembang anak ya, vitamin B, vitamin C ya, dan kemudian juga seperti zat besi
yodium, ya itu semua diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Nah, kemudian gimana caranya kelengkapan gizi ini bisa membantu juga pada kesehatan, baik selama kehamilan maupun sudah lahir. Jadi anak memang harus distimulasi. Jadi stimulasi dan pengasuhan ini menjadi sangat penting. Ada studi yang menunjukkan kalau kurang-kurang makan, tapi stimulasinya lebih kaya, ternyata anaknya bisa mendekati anak yang normal sejak lahir. Padahal dia bermasalah pada waktu lahir, bandingkan dengan anak normal, di studi satu diberi makanan, satu diberi stimulasi, satu diberi dua-dua. Memang kalau dua-dua langsung hampir sama dengan normal. Tapi yang menarik, yang diberi makanan ternyata kalah dengan yang diberi stimulasi. Jadi Tuhan itu Maha Adil. Jadi di tengah kemiskinan, keterbatasan pun kalau orang tuanya mengerti prinsip stimulasi, anaknya masih bisa dilejitkan kecerdasannya. Walaupun dia lahir dengan berat badan lahir rendah, sudah stunting sejak awal, atau terkendala makanan pendamping ASI-nya, tapi tidak ada istilah berhenti kita untuk memberikan perhatian terbaik pada mereka. Luar biasa ya. Ya. Baik, Mbak Fitri, dari berbagai data yang ada nih, tantangan apa saja sih saat ini yang paling besar dihadapi dalam pemenuhan hak dasar anak usia dini? Kalau saya melihat sih kepada pemahaman ya, bahwa ini harus dipenuhi oleh orang dewasa di sekitarnya gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa dari sisi pandangan yang belum selaras tadi mengenai urgensi anak usia dini, pandangan yang paling besar adalah bahwa mereka memandang anak usia dini bisa apa sih, kan gitu kan. Ngomong aja juga masih belum jelas gitu. Nanti aja kalaupun kita investasi misalnya sekolah yang bagus, les dan segala macam itu di SD, ngapain bayar PAUD hanya untuk main-main gitu kan. Atau terus kemudian pengasuhan itu kan alami ya, saya juga dulu dibesarkan baik-baik saja, kenapa sekarang harus saya belajar pengasuhan gitu kan. Saya dulu juga dalam konteks gizi misalnya, saya dulu 3 bulan udah dikasih pisang sisir, kenapa sekarang 6 bulan baru boleh dikasih PMT, pemberian makanan tambahan, PMBA-nya, dan kenapa harus ASI eksklusif. Saya dulu 3 bulan udah campur tajin dan segala macam gitu sih. Jadi berbagai konsepsi itu yang kemudian menjadi tantangan, barier terhadap pemenuhan hak anak usia dini ini. Dan kalau kemudian misalnya pengalaman kami ke lapangan, saya yang selalu sampaikan adalah ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya, nggak ada ilmu pengetahuan yang stuck, mandek, nggak ada lagi. Jadi apa yang dulu diperoleh orang tua bukan berarti salah, tapi karena memang ilmu pengetahuan saat itu belum nyampe, misalnya 2-30 tahun lagi yang lalu. Karena Pak Fasili kan bilang kan, ilmu perkembangan otak, kita bisa scan otak itu dalam 30 tahun terakhir, yang baru kemudian sekarang banyak dipublikasikan dan ternyata terbukti gitu. Jadi itu sih bagaimana konteks pemahaman dan juga dalam arti investasi ya terhadap anak usia dini ini, yang memang kita harus membantu pemerintah, itu yang penting ya Pak ya, karena prioritas pemerintah itu kan banyak banget gitu kan. Nah, anak usia dini ini bagaimana, terus kemudian tadi lintas sektor kita dan juga dengan arahan pemerintah, panduan yang jelas, bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa semua orang memiliki komitmen untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Kalau ada pepatah dari Afrika Selatan yang sering kita pakai ya Pak ya, bahwa butuh satu kampung untuk membesarkan satu orang anak gitu kan. Artinya bagaimana anak bisa terlindungi di lingkungannya, gizinya terpenuhi, terus kemudian pengasuhannya responsif, tidak melakukan kekerasan, mendapatkan stimulasi tadi, pendidikan stimulasi itu rangsangan sebenarnya. Iya, rangsangan perkembangan, ngajak bicara, mainan-mainan dan segala mainan dalam arti bukan harus beli ya. Tapi kita misalnya sendok aja, kalau kita punya sendok teh, ada sendok makan, bagaimana itu terus kemudian diajarin ke anak bentuknya kan, ini sendok teh ukurannya lebih kecil, sendok makan lebih besar, sendok teh untuk mengaduk teh, susu, yang lainnya untuk makan kita. Hal-hal seperti sesimpel itu. Yang penting adalah kita menyebutnya sebagai serve and return interaction. Jadi interaksi yang berbalas. Betul. Itu anak memberikan respon, kemudian bagaimana orang tua menanggapi. Oke, nah kembali ke Prof, tadi saya tertarik tentang stimulasi nih Prof. Tadi kan dikatakan bahwa stimulasi itu berperan sangat besar ya. Iya. Nah, masalahnya mungkin sekarang banyak orang tua yang belum terlalu paham ya soal stimulasi untuk anak usia dini. Apa nih Prof yang harus dilakukan orang tua? Iya, jadi pertama Tuhan tuh memberikan tuh anak kita tuh indera. Jadi pendengaran, penglihatan, perabaan, penciptaan ya. Dan dari sejak dari hamil
sesuai dengan pertumbuhan sel-selnya yang relevan. Itu misalnya penginderaan itu sudah bisa distimulasi. Jadi mendengarkan suara ibu, suara musik, ayah, adik, kakak itu seakan-akan bicara dengan bayi itu adalah stimulasi dan sel otaknya tumbuh subur berkembang. Kemudian pada waktu dia lahir, penglihatan itu mulai warna, bentuk segala macam. Dan bentuknya nampaknya sederhana, tapi makin canggih kita memberikan, makin cemerlang sel-sel yang bekerja untuk mata itu nanti. Dia menjadi sniper nantinya, menjadi pilot segala macam, itu sudah dimulai dari kesadaran itu. Kemudian pendengaran, karena anak untuk bisa berbicara dia butuh mendengar dan harus rajin kita bicara ya. Kadang-kadang sedang ngerjain apa tetap menyampaikan sesuatu pada anak, walaupun anak juga sedang sibuk, tapi itu akan berseliweran di saraf-saraf pendengarannya. Kemudian juga penyicipan, jadi bagaimana kita menjaga agar anak diperkenakan yang makanan cocok. Jangan terlalu bergula dari awal, jangan terlalu berlemak, jangan terlalu banyak garam ya. Kalau bisa sesuai dengan umurnya, ada yang bebas dari ketiga itu. Karena melatih pencapannya dan juga perabaan. Perabaannya juga tidak kalah penting dan ini banyak cara untuk memulai menstimulasi agar perabaan, fungsi perabaan dari anak itu bisa berkembang. Nah, kemudian nanti tentu sesuai dengan tumbuh kembangnya dan umurnya, otot-otot halusnya bagaimana kita latih sehingga dia bisa menjadi apa saja, dan itu perlu dilatih, tidak sadar orang tua itu. Betul. Nah, kemudian apalagi otot kasar, kadang-kadang otot kasar agak mudah karena ngangkat-ngangkat ya kan, olahraga. Tapi duanya itu perlu, dan itu perlu sesering mungkin. Tidak ada istilah cukup sebetulnya, karena nanti bedanya itu di waktu sudah dewasa. Jadi ada studi misalnya, apakah anak akan punya vocabulary sampai 30.000 di usia 3 tahun atau hanya 3.000? Sangat tergantung bagaimana ibu menstimulasi anaknya dalam mendengar dan berbicara tadi itu. Beda besar, dan baru 3 tahun aja sudah jomplang. Apalagi nanti di masa depan, pada waktu dia sudah, otaknya sudah menyerap berbagai pengetahuan. Saya sering katakan seperti gabus nih. Kalau gabusnya gabus yang asli, yang rongganya penuh, dimasukin air seember, dia serap aja itu. Tapi kalau KW misalnya gabusnya dimasukin segelas sudah melimpah. Sama benar dengan otak anak kita. Jadi kalau tidak cukup rongga-rongga itu karena sinapnya nggak terbentuk, selnya nggak cukup, kita paksa juga dia mikir macam-macam, melimpah. Nggak sanggup dia. Tapi Prof, itu bisa diperbaiki nggak? Bisa, karena Tuhan tuh adil juga. Katanya otak Einstein pun tidak semua sel itu termanfaatkan. Jadi mungkin dengan fungsi 15% saja dari sel otak itu, tapi bagus stimulasinya, bagus gizinya, bagus perawatan kesehatannya, dan bagus pengisian pengetahuannya, dia akan tetap bisa cemerlang. Jadi tidak ada istilah terlambat buat anak kita. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Karena tadi walaupun harusnya 100 miliar, kalau nggak cukup, tapi yang ada itu kita maksimalkan. Nah, itu pentingnya stimulasi dan kombinasi gizi, kesehatan, dan juga perlindungan dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, pengabaian, yang itu akan membuat tumbuh kembang anak akan terganggu. Oke Mbak Fitri, tadi kan bicara soal tantangan yang masih dihadapi ya. Apa sih rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan segera Mbak untuk dalam menghadapi tantangan yang tadi itu? Iya, dengan berbagai macam tantangan, memang kalau dari sisi kita melihatnya, kita harus memberdayakan keluarga, apalagi ini ruang keluarga ya gitu. Jadi saya mendorong bahwa peran aktif dari para orang tua ini untuk memberikan stimulasi sesering mungkin pada anak. Jadi misalnya nih, anak itu kan seringkali kita tuh sebagai orang tua itu saya sering menyebutnya atas nama cinta ya. Atas nama cinta, anak umur 1 tahun masih dikasih bubur, karena kalau dikasih misalnya nasi cuma dimut aja, dimut bahasa Indonesianya apa ya, dimut di dalam mulut aja. Tapi sebenarnya bahwa ketika umur 1 tahun itu, rekomendasi dari Kemenkes itu anak sudah bisa makan makanan keluarga. Nah, ketika anak sudah bisa makan makanan keluarga, sebenarnya itu sekaligus melatih nih lidahnya, rahangnya, dan gerakan-gerakan di mulut ini untuk bisa berbicara. Nah, itu kan juga bagian dari stimulasi sebenarnya. Dan juga rahasia besar yang terkait dengan stimulasi disampaikan oleh Prof. Fazli tadi adalah, misalnya ngomongin bahasa aja Mbak, puncak perkembangan bahasa itu bukan di usia 3 tahun atau 5 tahun loh. Di setahun pertama, saat bayi
menyerap semua kata-kata. Nah, saya ngobrol sama orang tua ketika pelatihan gitu kan. Ada yang ngeyel nih orang tua. Orang tua ngomongnya gini, gimana bisa bahasa di puncaknya pada umur setahun? Anak umur setahun itu kan nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bleb 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 gitu kan. Tadi dia memang belum bisa ngomong secara fisik, tetapi otaknya menyerap semua kata-kata yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau dia misalnya ada keluarganya yang itu pokoknya dia kenyang, nggak nangis dan segala macam, dia jarang mendengar kata-kata, ketika umur 3 tahun pun bisa dia mungkin speech delay-nya karena nggak ada serapan kata-kata sama sekali ketika usia setahun pertama. Itu hal-hal dasar yang bisa kita lakukan sambil terus mendorong bahwa mereka mengakses layanan-layanan gizi, kesehatannya nggak sering sakit. Karena kalau anak usia dini sering sakit, misalnya sakit paling gampang adalah pilek, batuk. Dipikirnya karena musim, tapi sebenarnya bisa juga dikarenakan karena asupan makanannya yang Prof ya. Makan banyak es di luar itu kalau jajan-jajan itu warnanya menarik-menarik yang tidak alami sebenarnya, jadi sering batuk dan segala macam. Ketika anak sakit nggak doyan makan. Ketika nggak doyan makan berarti gizi nggak masuk ya. Jadi bagaimana kita benar-benar sebagai keluarga, sebagai lingkungan terkecil dari anak itu, dan itu juga menjadi fokus Tanoto Foundation untuk terus menyampaikan, mengedukasi bagaimana peran keluarga ini sangat penting dalam proses kehidupan anak di early years, di 5 tahun pertama sebelum mereka memasuki masa pendidikan. Oke. Nah, yang menarik lagi, selama ini kan orang tua banyak yang masih berpikir bahwa PAUD itu hanya main. Ya kan Mbak, sebenarnya apa sih gitu manfaat PAUD hingga menjadi wajib belajar? 13. Apalagi ya sekarang kan sedang digalakkan mau menuju ke 13 tahun ya. Yes. Ya, jadi kalau ngomong manfaatnya banyak sekali ya Pak, ya PAUD itu nggak bisa dibilang dalam waktu yang akan sangat panjang, tetapi yang terpenting adalah dengan konteks yang disampaikan Prof. Hasli tadi bahwa perkembangan otak terpesat itu berada di 5 tahun pertama, artinya pendidikan di dalam layanan ataupun di dalam keluarga itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa anak mendapatkan stimulasi. Salah satunya adalah melalui PAUD ini. Betul, anak PAUD itu bermain karena memang pendekatannya anak PAUD itu masih bermain. Belajar, bermain bagi anak PAUD adalah belajar. Itu bedanya. Dan ketika di PAUD itu sebenarnya mereka juga mempersiapkan tadi kemampuan foundational skill. Foundational skill itu adalah kemampuan dasar yang akan sangat berguna buat si anak ini ketika menempuh pendidikan wajib. Misal ketika kita di PAUD, kita diajarin masa kecil kita diajarin meronce. Masukin benik, kancing ke dalam benang. Ngapain kayak seperti pada itu sebenarnya adalah melatih motorik halus ini supaya ketika SD dia nulisnya bisa lancar. Karena itu motorik halus gitu kan. Atau bagaimana ketika kita melatih anak untuk pakai baju sendiri, kancing sendiri. Itu bagian juga dari motorik halus seperti disampaikan Pak Hasli tadi. Seringkali terlupakan ya Pak, motorik halus ini lebih kepada motorik kasarnya, main dan segala macam. Padahal kemampuan dari motorik halus ini akan menunjang ke pendidikan dasar tadi. Jadi bagaimana kemudian kita harus mengapresiasi pemerintah bahwa sekarang apalagi di RPJMN sudah menyebutkan bahwa ada wajar 13 tahun, bukan naik tapi turun setahun. Jadi sebelum SD anak harus mendapatkan wajar ini supaya kesiapan sekolahnya benar-benar sudah siap matang. Ya, karena kita juga harus mengingat sebenarnya kesiapan sekolah itu diukur juga dari anaknya, dari orang tuanya, dan juga dari sekolahnya. Jadi masa-masa awal itu kemudian kenapa terus ada juga gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan, supaya dari metode yang bermain pada anak, begitu masuk SD nggak langsung drill, nggak langsung hafalan atau belajar atau harus bisa membaca, tetapi ada masa transisi 3 tahun pertama di SD itu sebagai yang mendekati PAUD, menyenangkan, bermain, karena memang 8 tahun ke atas itu supaya ilmu pengetahuan, supaya informasi terserap baik dengan anak harus dilalui dengan bermain. Kenapa bermain? Karena bermain itu pengalaman. Anak belajar dari pengalaman, nggak bisa textbook ngapalin gitu. Yang ngapalin dan arti memori iya, tetapi masuk nggak ke otak itu masalah lagi yang lain gitu. Tapi ini berarti saat PAUD memang tidak diajarkan calistung apa gimana Mbak? Bukan nah ini juga yang sering miskonsepsi ya Prof ya, bahwa dipikir bahwa berarti nggak boleh ya sama sekali calistung. Boleh, tetapi caranya. Caranya bukan di drill misalnya BU, BU, DID.
2 tambah 2 sama dengan 4, tapi mereka harus nulis. Tetapi dengan cara menyenangkan. Misalnya dalam kerangka, kalau angka yang jumlah ya, harus ada benda real yang paling mudah. Misalnya, tusuk sate atau apa gitu, ini 2 ditambah 2 sama dengan apa. Jadi tetap menyenangkan buat si anak. Atau kemudian kalau ngomongin tentang bacanya, kepada pengenalan terhadap benda dulu. Ini adalah bunga, bu NGA seperti. Jadi lebih kepada tetap menyenangkan atau nyari ke benda-benda lain di sekitar sekolah ataupun di rumah, tapi dengan cara menyenangkan. Yang nggak boleh itu metodenya harus drill itu apa ya? Nge-push. Menekan, kaku, terus kemudian yang tadi harus paper books, nulis. Ya. Nah, Betul. Nulis ini kan dipikirnya harus dilatih di PAUD kan, padahal nulis supaya nulis baik ini tadi latihan meronce, latihan ngambil. Ada juga kalau mungkin Mbak Tari mengobservasi anak di PAUD ya, suruh ngambilin kacang hijau untuk ditempel jadi bunga gitu kan, kacang tanah untuk jadi apa gitu. Itu adalah bagian sebenarnya untuk menyiapkan 10 readiness tadi, jari-jari ini supaya siap sekolah dan juga kemampuan punggungnya untuk konsentrasi. Jadi banyak hal yang bermain dalam konteks orang memandangnya bermain, sebenarnya itu sumbangannya sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Oke, baik. Nah, beralih ke Prof. Sebenarnya nih kalau bicara PAUD, apakah ada perbedaan nih Prof antara PAUD tidak berbayar dengan yang biaya mahal gitu? Iya, bagi kita sebetulnya semua orang tua itu siap menjadi guru PAUD sebetulnya. Setiap orang tua. Jadi tidak perlu ilmu-ilmu canggih-canggih benar. Asal dia ngerti prinsip-prinsip dasar dari tumbuh kembang anak dan kemudian bagaimana menstimulasi tadi. Dari yang sederhana sampai yang cukup kompleks itu ya. Yang kedua, biaya mahal kenapa? Kalau karena fasilitas ya, gedungnya, AC-nya, segala macam, itu sekunder. Tapi pendidik memang penting. Makin cukup jumlahnya, rasio murid dengan pendidik, makin profesional dia, baik secara akademik dia memadai, kemudian tambah pendidikan profesinya, itu makin lengkap, makin bagus. Nah, harusnya kita menanyakan apa yang diperlukan oleh guru ini untuk mengelola itu. Baru biayanya dihitung. Ditentukan dari situ ya? Bukan karena gedungnya ini, pagarnya, apa segala macam. Keamanan penting, safety adalah segala-galanya untuk anak. Jangan sampai ada yang bagian yang runcing ya, yang mungkin mudah terjatuh segala macam. Tapi itu tidak memerlukan dana yang mahal. Jadi kalau ada uang, bagus. Berikan perhatian pada tadi gurunya, sehingga dia dengan segala keluasaan dia membantu. Karena kenapa bermain? Karena anak kan harus kita kembangkan kemampuan sosial emosional. Betul. Itu paling mudah dengan bermain. Karena kalau dia bermain, dia bisa bertengkar, dia bisa saling berbagi, dia bisa saling setuju. Dan itu adalah untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosialnya. Anak kita kembangkan kognitifnya. Nah, tadi dia melalui bermain, baik menemani pribadi maupun berkelompok, dia akhirnya bisa menilai yang tadi dalam mulanya hanya bermain buah, akhirnya dia tahu berapa jumlah buah itu. Kenapa buah ini lebih besar? Kenapa buah ini lebih kecil? Bagaimana menjejerkan buah dari yang besar ke yang kecil? Jadi konsep-konsep matematiknya udah lahir. Nah, jadi upaya kita adalah dengan bermain, anak senang, anak mengeksplorasi baik kognitif, baik tadi kemampuan emosional dan sosial, tapi juga motorik halus dan motorik kasar. Kemudian bahasa. Makin dalam bermain, anak pasti ribut dan kemampuan bahasanya terbangun. Bayangkan kalau dia sekian jam menunggu aja dikuliahi oleh gurunya, menderita sekali anak itu. Justru dia yang kita dengar. Kalau dia udah bicara, dia udah bermain, dia bergerak, itulah pendidikan anak usia dini. Makin sedikit peran guru memfasilitasi aja, makin bagus. Karena anak akan tumbuh dengan subur sesuai dengan potensi dan bakat dan minatnya. Itulah. Jadi tidak usah terlalu terpaku dengan biaya. Biaya bisa kita sesuaikan, tapi prinsipnya dulu. Nah, prinsip ini kita patok, kita cari orang yang profesional untuk itu, baru kita dukung dia apa yang dia perlukan untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Jadi berarti yang dibutuhkan, yang harus diperhatikan orang tua saat memilih PAUD adalah hal yang tadi? Hal yang tersebut. Bukan gedung yang mewah, AC, apa segala macam. Itu boleh aja, tapi penuhi dulu hal-hal yang sangat prinsip di dalam menumbuh kembangkan anak secara holistik dan integratif itu.
Mungkin sedikit menambahkan ya, seringkali memilih sekolah itu kan benar-benar keputusan orang tua ya. Betul. Nah, oh ini katanya orang bagus nih, langsung ke situ tapi mahal dan segala macam. Mungkin lebih baik paling tidak ada beberapa alternatif lah. Diawali dengan observasi bagaimana sih pendidik itu menstimulasi anak di dalam kelas antara si A, si B, layanan A, B dan C. Kemudian baru dipertimbangkan lagi bagaimana anak-anaknya interaksinya nyaman nggak. Dia kan kita bisa lihat kan anaknya senang ketawa, bisa eksplor, karena seringkali di layanan yang pernah saya amatin itu kalau anak aktif dipikir nakal. Ya kan, bahwa kamu tuh duduk diem. Malah ada lagu anak-anak yang saya ingat sekali, kalau saya keliling ke PAUD selalu saya marahin gurunya adalah duduk diam, mulut dikunci, kunci dibuang. Jadi artinya anak nggak boleh ngomong, nggak boleh gerak gitu kan. Nah, hal-hal seperti jadi diawali jangan hanya sekedar mendengarkan apa kata orang terhadap layanan itu, tetapi juga dari orang tuanya sendiri mengobservasi dulu bagaimana sih layanan tersebut dari sisi orang pendidik. Kan kita bisa melihat kan pendidiknya ini cukup friendly ke anak enggak, terus kemudian dia kreatif enggak, dari sisi anaknya dia enjoy enggak di kelas, betul, gitu kan. Jadi yes, dapat promosi dari tetangga atau teman fine, tapi terus kemudian kita juga bisa melihat sendiri suasana pembelajarannya yang disampaikan Prof. Fasli tadi benar terjadi enggak. Oke, untuk terakhir boleh mendapatkan pesan dari Prof. Fasli dan Mbak Fitri untuk orang tua yang menonton acara ini, apa sih yang harus dilakukan untuk tumbuh kembang anak usia dini? Iya. Keluarga Indonesia makin kecil ya, anak makin terbatas dan anak sangat berharga. Dan tantangan mereka di masa depan luar biasa. Tapi kita yakin kalau kita berikan perhatian terbaik sejak dari kehamilan, ya kan? Sebetulnya kita kalau bisa sejak remaja sebetulnya, remaja, calon pengantin, tapi mulailah minimal dari kehamilan, kemudian kita ikuti sampai dia lahir di 1000 hari pertama kehidupannya, kita perkaya stimulasinya dengan baik, dengan semua dimensi, sehingga 7 domain anak-anak itu kuat dia dalam hubungan sosial, dia punya percaya diri, mampu mengelola emosi, dia punya kemampuan motorik yang kuat, ya, baik halus maupun kasar, sehingga apapun nanti yang dia geluti di kedepannya itu dengan gampang dia lakukan. Kemudian dia punya kemampuan kognitif, menyerap prinsip-prinsip pembelajaran dan siap untuk belajar di jenjang lebih tinggi, dan kemampuan bahasa. Nah, ini sebetulnya yang harus kita pastikan agar setiap keluarga mempertanyakan, benarkah ke-7 domain itu sudah diberikan terbaik pada anak-anak mereka. Baik di rumah, baik di masyarakat, atau waktu anak bermain dengan anak yang lain, termasuk juga di dunia pendidikan. Ya, kalau dari saya memperkuat yang disampaikan oleh Pak Fasli tadi terkait dengan perkembangan otak ya. Kalau kita mau hitung-hitungan ya, lahir ceprot tuh anak itu punya 25% volume otak. 6 bulan itu langsung naik loh jadi 50%, artinya 100% naik. Makanya terus kemudian kenapa ada ASI eksklusif kan, yang benar-benar supaya bisa mendukung si pencapaian 50% ini. 2 tahun sudah naik 70%, 3 tahun 80%, 5 tahun mencapai 90%. Artinya ketika kita menyia-nyiakan atau tidak optimal dalam memberikan pengasuhan, kita seperti membuang kesempatan 90% otak anak untuk berkembang dan terhubung tadi, karena sel saraf saja tidak cukup kalau kemudian tidak ada sinap, tidak ada koneksi ya. Itu yang perlu penting untuk dilakukan oleh terutama keluarga, karena kalaupun anak sudah sejak misalnya ada yang tren sekarang ya, anak umur setahun udah disekolahin gitu kan. Berapa lama sih di sekolah itu? Paling lambat juga paling lama setahun, sejam, 2 jam, atau 3 jam lah. Betul. Sisanya di mana? Di rumah kan? Artinya bahwa orang tua sebagai pendidik pertama dan utama itu menjadi suatu keharusan yang harus disadari oleh semua orang tua di Indonesia ini, sehingga tidak tergantung bahwa mereka ekonominya lemah atau kaya dan segala macam, interaksinya terjaga sehingga stimulasinya juga terpenuhi, dan semua memanfaatkan betapa pesatnya perkembangan otak ini. Jadi kalau mau fokus nanti aja lah supaya anakku pinter, baru nanti dilesin ketika SD udah telat. Karena 90% ada di 5 tahun, loh SD berarti kan tinggal main sama 10% ya sampai dengan lulus SD misalnya. Jadi kalau mau dilesin tapi kemudian di bawahnya nggak ada stimulasi sama sekali, kesehatannya nggak dijaga, gizinya juga dibuat makanan yang suka maunya mie instan, ya artinya modal untuk dia berkembang jadi manusia sukses ke depannya juga banyak hambatannya. Jadi ayo saya mendorong para orang tua yang sayang anak, saya yakin sayang anak semua, untuk peduli betapa pesatnya nih perkembangan otak di 5 tahun pertama yang nggak akan terulang di periode selanjutnya. Betul. Baik,
sebelum menutup acara ini boleh closing statement juga Mbak Fitri dan Prof. Iya, anak adalah harta yang paling berharga dari sebuah keluarga, dan tugas kita memastikan bahwa anak kita itu akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang juga beriman, bertakwa ya, dan juga dia berbudi pekerti, berakhlak, tapi juga dia sehat, berilmu, cerdas, kreatif, dan akan menjadi anak yang mandiri, yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, insya Allah. Amin, amin. Ya, kalau saya, ayo kita bergerak bersama untuk memenuhi hak anak usia dini. Karena kembali saya bilang tadi, nggak ada anak usia dini yang bisa demo nuntut haknya. Kalau anak SD nggak terima sama orang tuanya, di mari dia sudah minggat ke temannya, atau nggak pulang, atau mogok nggak sekolah. Anak usia dini kan belum bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita yang sebagai orang-orang di sekelilingnya anak usia dini, mulai misalnya dari pemangku kebijakan sampai dengan konteks orang tua, harus bersinergi bersama, berkolaborasi untuk memastikan hak anak usia dini untuk tumbuh dan berkembang optimal melalui stimulasi, gizi, pengasuhan, dan perlindungan terpenuhi. Oke, terima kasih banyak Prof. Fasli dan Mbak Sama-sama, Fitri Mbak sudah Lestari. meluangkan waktunya ke Ruang Keluarga. Obrolan kita tadi sangat menarik nih tentang pengembangan anak usia dini, dan saya juga dapat banyak sekali insight baru ya. Baik, sahabat kompas.com, demikian obrolan kami hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Saya.